Pada tanggal 19 Juli tahun 2017, pemerintahan Jokowi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. HTI dinilai tidak menjalankan asas, ciri, dan sifat ormas sesuai Undang-Undang Ormas, untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. HTI dinilai mendakwahkan doktrin negara berbasis kekhilafahan kepada para pengikutnya. Selain itu, HTI dianggap berpotensi menimbulkan benturan di masyarakat, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan negara. Namun pada kenyataannya, 2 tahun kemudian, pada tanggal 21 Juni tahun 2019, dengan pertimbangan menjaga eksistensi ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah membubarkan dan menghentikan kegiatan Front Pembela Islam (FPI), dan selanjutnya dianggap sebagai organ Laudi. Namun sebagian kecil masyarakat saja yang menaruh simpati dan melakukan pembelaan. Selebihnya memilih mendukung keputusan pemerintah, seraya memberi tudingan dan penghakiman. SD Burhanuddin, Pak Burhanuddin. Pasca reformasi 1998, bermunculan gerakan sempalan agama dengan membawa politik identitas yang beragam. Mulai dari gerakan anti-Pancasila, anti-demokrasi, anti-pluralisme, hingga anti-nasionalisme. Fenomena yang menjadi masalah paling banyak menyita perhatian dan energi negara saat itu. Sebagian di antaranya memiliki karakteristik gerakan Islam yang selalu mengekspresikan perang salib dalam konteks hegemoni bangsa-bangsa Barat atas bangsa-bangsa yang lain sebagai bentuk neokolonialisme. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Penegakan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan satu keharusan yang tidak dapat ditawar. Kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut kemapanan sistemnya, karena tidak diterapkannya hukum Islam. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Juga meyakini persepsi kelompok yang dipengaruhi sejarah kerelasian Islam, Nasrani dan Yahudi. Tentu saja, hal ini bisa berujung meletupnya tindakan kekerasan, dan munculnya kelompok radikal yang menyokong gerakan-gerakan tersebut. Sehingga, bukan saja akan mengganggu kebebasan umat beragama dalam menunaikan ajarannya, ia juga akan menodai sendi-sendi ajaran agama itu sendiri. Agama menjadi mudah disalahgunakan untuk menghancurkan heterogenitas dan kesatuan bangsa. Islam, secara ideologis diyakini bukan hanya sekedar agama, namun sebagai sebuah sistem hukum lengkap, universal, dan paling sempurna. Khilafah yang ingin mereka wujudkan merujuk pada sebuah institusi dan kepemimpinan politik, bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia dalam sebuah institusi politik supranasional yang dipimpin oleh seorang khalifah. Satu orang bilang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Khilafah yang akan menerapkan hukum Islam untuk mengatur segenap interaksi sosial, politik, ekonomi serta budaya, di mana prinsip ahlul hal wal aqdi menggantikan sistem demokrasi. Kekhalifahan yang diklaim pada saatnya nanti akan berpusat di Indonesia. Khilafah yang akan terwujud melalui 3 tahapan: kultural,
interaksi, dan revolusi. Pada tahap kultural, mereka akan menyebarluaskan gagasan khilafah kepada seluruh lapisan masyarakat, lewat diskusi, ceramah, penerbitan, dan lainnya. Setelah itu, tahap interaksi, infiltrasi, dan advokasi ke lembaga militer, keamanan, dan institusi kunci. Dan pada momen yang tepat, setelah semua terkondisikan, mereka akan menegakkan hukum Islam dan memproklamasikan rejim khilafah. Namun, model khilafah mana dan milik siapa yang akan berdiri merepresentasikan umat Islam dunia? Pada saat yang sama, setidaknya, saat ini terdapat 3 organisasi pergerakan besar, di antara ratusan lainnya yang mengklaim pemilik rejim serupa. Dalam sebutan nama berbeda, Gerakan Tarbiyah, organisasi yang condong menginduk pada Ikhwanul Muslimin, memiliki gagasan sama, dan secara terorganisir hendak mewujudkan tujuan sama. Bahkan, negara Islam Irak dan Suriah, ISIS, telah lebih dulu memproklamirkan diri, dengan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah yang berkedudukan di Syria. قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين. Terlepas dari perseteruan klaim paling berhak atas rejim tersebut di antara mereka, gagasan khilafah dengan jelas berkehendak mengganti sistem demokrasi dalam bernegara dan berbangsa sesuai prinsip mereka sendiri. Secara terang, akan mengganti sistem hukum berdasar Quran dan Hadits, yang tidak jelas berlandaskan tafsir mana, dan siapa penafsirnya. Yang pasti, ia tidak akan merepresentasikan sama sekali masyarakat non-muslim. Selain HTI, Front Pembela Islam (FPI) juga dinilai banyak pihak merupakan salah satu penyokong berdirinya rejim khilafah. FPI, yang dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998, pada awalnya merupakan komunitas salah satu elemen anggota pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa, untuk membantu TNI menyukseskan sidang istimewa MPR pada November tahun 1998. Ormas ini kemudian membesar dengan label garis keras dari masyarakat, menyusul pengerahan massa anggotanya menggeruduk balai kota, menuntut Gubernur DKI Jakarta, Sutioso, untuk menutup tempat-tempat yang mereka nilai maksiat, seperti klub malam, panti pijat, bar, dan diskotik, selama bulan puasa. Mereka kerap terlibat bentrokan saat melakukan razia dan sweeping. Puncak keterlibatan mereka adalah saat berhasil mengorganisir anggota dan simpatisannya, melakukan demonstrasi aksi bela Islam, menuntut penangkapan Basuki Cahayapurnama, Ahok, penjabat gubernur DKI saat itu, karena dianggap telah melakukan penistaan agama. Aksi yang menjadi label untuk aksi yang dilakukan berjilid-jilid selanjutnya, dengan tujuan yang berbeda, termasuk dukungan penuh kepada Anies Baswedan pada pemilihan gubernur DKI, dan dukungan pada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilu 2019. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah. Sejak terbentuk FPI banyak menerima hujatan dan ketidaksukaan dari berbagai pihak dan masyarakat, karena dianggap sebagai ormas Islam garis keras, berusaha memecah belah bangsa, anarkis, senang main hakim sendiri, hingga dilabeli ormas teroris karena sikap politik dan keberpihakannya.
FPI, kemudian juga dianggap sebagai organisasi massa pendukung khilafah, karena dalam banyak kesempatan, Habib Rizik Syihab, imam besar seumur hidup mereka, kerap menyampaikan secara terbuka dukungan terhadap ISIS. Cara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah, jelas dicantumkan sebagai visi dan misi organisasi tersebut. Salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintahan Jokowi membubarkan dan melabelinya sebagai organisasi terlarang. Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan. Adakah, dengan dibubarkannya dua ormas yang dianggap sebagai penyokong utama, kemudian otomatis mematikan gagasan dan upaya para pengusung rejim khilafah? Masih saja muncul. Tantangan itu masih untuk beberapa waktu, sedikitnya mampu meredakan tensi kegaduhan politik dan keresahan sebagian besar masyarakat. Kegiatan masyarakat dan pemerintahan tidak banyak terganggu. Mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan. Di balik kesenyapan itu, tanpa disadari banyak orang, justru tengah berlangsung gerakan masif di bawah permukaan. Untuk menghadapi mereka. Pergerakan laten sayap-sayap organisasi strategis HTI, yang memang telah dipersiapkan dan dirancang sejak pembentukannya, untuk bergerak guna mengantisipasi kondisi seperti ini. Organisasi sayap HTI, Gema Pembebasan, sangat bisa diandalkan, melakukan gerilya Islamisme secara ideologis maupun taktis. Organisasi ekstra kampus yang dibentuk pada tanggal 28 Februari tahun 2004 ini, dibentuk secara khusus untuk menjaring kader HTI dari kalangan mahasiswa. Kekuatan mereka saat ini sudah hampir merata di setiap wilayah perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Struktur organisasinya tersusun mulai dari pengurus pusat, pengurus wilayah untuk tingkat provinsi, pengurus daerah untuk tingkat kabupaten, kota, dan pengurus komisariat untuk di setiap kampus. Ketatnya proses rekrutmen melalui 3 tingkatan, pelatihan pembebasan 1, 2, dan 3, melahirkan kader-kader ideologis yang militan, dan konsisten dalam memperjuangkan tujuan berdirinya khilafah. Mereka menguasai medan indoktrinasi dan gerilya politik, fasih menemukan celah guna melanggengkan eksistensi narasi khilafah, juga keinginan mengganti pemerintah. Hancurkan demokrasi! Hancurkan demokrasi! Hancurkan demokrasi! Hancurkan demokrasi! Piawai dan aktif, memanfaatkan media sosial, mulai dari Twitter, Facebook hingga YouTube. Dalam beberapa hal, mereka berbagi peran bersama jamaah tarbiyah, yang menginduk pada Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Menyuburkan pemahaman konservatif dan fundamentalisme agama, sikap intoleran serta upaya mendisintegrasi bangsa. Kita mencampakkan sistem demokrasi dan nasionalisme. Saatnya kita berjanji kepada Allah untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! Saat ini, bahkan gerilya indoktrinasi mereka telah menembus ruang-ruang pelajar dan merambah masyarakat kelas menengah melalui pengajian di masjid-masjid dalam permukiman warga, perusahaan, dan perkantoran. Kalau Turki Ottoman runtuh pada tahun 1924, maka 100 tahun kemudian mudah-mudahan akan lahir pemimpin baru. Kira-kira tahun berapa? 2024 kemungkinan akan lahir khilafah Islamiyah. Fenomena yang akan mampu menyuburkan paham radikal di kalangan pelajar, mahasiswa, dan sebagian kalangan menengah.
Demikian pula, berlangsung pada kelompok-kelompok sayap dan aliansi FPI, yang bergerilya di wilayah pesantren dan kelompok-kelompok pengajian daerah dan pinggiran. Kelihayan mereka berganti baju, berselimut kegiatan pengajian dan kegiatan sosial, juga memanfaatkan ketokohan para ustadz, kiai dan habaib di daerah. Ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung. Pada gilirannya, gelombang laten ini pun perlahan tapi pasti merambat memasuki ruang wilayah, di mana kelompok keagamaan ideologis, fundamentalis, hingga radikal, selama ini tertidur. Membangunkan dan membangkitkan kembali romantisme mereka akan gagasan khilafah. Sekalipun berbeda dalam cara, pola, dan strategi yang dibangun, namun mereka memiliki irisan sama menyangkut visi dan misi terwujudnya rejim khilafah. Apakah fenomena tersebut patut kita khawatirkan? Akankah ia menjadi ancaman serius bagi keutuhan negara dan kesatuan kebinekaan berbangsa kita? Penangkapan Abdul Qodir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin, bukan sekedar didasari aksi konvoi rombongan bermotor yang membawa panji khilafah di wilayah Jakarta pada tanggal 29 Mei lalu. Lebih jauh, ditemukan fakta Khilafatul Muslimin secara terorganisir melakukan propaganda doktrin khilafah serta anti Pancasila dan NKRI lewat selebaran, majalah, video, dan website. Memiliki anggota lebih dari 8.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Mereka membangun 25 pesantren dan 2 perguruan tinggi agar bisa merekrut generasi muda dengan jenjang pendidikan tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, serta perguruan tinggi yang masing-masing hanya ditempuh dalam kurun 2 tahun. Di mana, setelah menjalani 2 tahun di universitas, mendapat gelar SKHI, Sarjana Kekhalifahan Islam. Terbongkarnya kasus ini menjadi peringatan akan adanya potensi real ancaman terhadap ideologi dan keutuhan negara dari kelompok anti Pancasila penyokong rejim khilafah dengan kedok pendidikan formal keagamaan. Temuan jejak dan bukti oleh polisi di berbagai kampus perguruan tinggi membuktikan adanya infiltrasi paham dan gerakan radikalisme anti Pancasila penyokong khilafah di kampus-kampus adalah real, dengan berkedok seminar, kajian, diskusi, dan kegiatan sosial. Hingga saat ini, kelompok-kelompok anti Pancasila terus berusaha memperjuangkan tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia. Penetrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila saat ini merangsek dari segala lini, mulai dari seni, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, juga media sosial. Berusaha melenyapkan karakter kebangsaan dan menghanguskan nilai-nilai keindonesiaan, terutama di kalangan anak-anak muda. Hasil survei nasional tentang radikalisme yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2020 cukup mengejutkan. 85% generasi milenial rentan terpapar paham radikalisme, dan generasi milenial ini lebih banyak ditemukan di kampus. Radikalisme ideologi, jika tidak dicegah dari sekarang, bukan mustahil akan menjadikan negara ini porak-poranda dan terpecah akibat perbedaan ideologi.
ulama, kaum agamawan, dan kalangan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan pencerahan secara terus-menerus bahwa agama tidak hanya berisi perang, tapi juga ajaran kasih sayang, toleransi, dan kewajiban beramal saleh. Organisasi sosial kemasyarakatan harus mampu menjadi benteng untuk menjaga dan melembagakan nilai-nilai dan moral sosial. Dan negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya, tak hanya dari ancaman terorisme, tapi juga dari kesemenang-wenangan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dapat menjadi pemicu bagi meledaknya aksi-aksi radikalisme. Saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan nasionalisme. Saatnya pencegahan melalui metode kontra-propaganda dan kontra-narasi sudah tidak relevan lagi dilakukan, utamanya untuk kalangan muda dan mahasiswa. Cara ini bisa menjelma sebagai sesuatu yang menakutkan, dipandang pengalih isu pemerintahan, pemaksaan stigmatis, dan anggapan lainnya yang semakin menyuburkan propaganda itu sendiri. Penyebaran kontra-tafsir yang mampu menarik berbagai golongan dalam masyarakat, terutama kaum muda, dengan menggunakan teknologi komunikasi baru dan populer, akan menjadi sangat penting dan lebih cocok. Memanfaatkan berbagai platform media sosial yang banyak mereka gunakan, dengan materi yang bermanfaat bagi kehidupan kontemporer. Upaya moderasi di kalangan mahasiswa, jangan hanya berkeliling di kampus keislaman saja, harus dilakukan di kampus umum juga. Moderasi, jangan sampai menjadi organisasi birokratis, yang hanya konsen pada model dan bentuk seminar kemoderasian. Kampus umum butuh lebih dari itu, agar propaganda khilafah secara real terhenti. Sampai kapanpun, propaganda khilafah tidak akan berhenti, selama peluang ke arah indoktrinasi masih lebar. Politik hanya satu bidang strategis, sementara pendidikan adalah strategi lainnya. Sehingga, ia mesti steril dari propaganda khilafah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan subscribe. Salam.